di Link Space Podcast by Link Produktif. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif dan asertif di tempat kerja. Nah, pada podcast pada kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Willy. Oke, halo. Di sini ada Mbak Mita sama Mbak Dita. Oke. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Silakan. Langsung saja ke pertanyaannya Pak. Apa bedanya komunikasi pasif, agresif, dan asertif di lingkungan kerja? Oke, baik Kak Mita. Jadi di dunia kerja tuh memang banyak beberapa jenis komunikasi ya, Mbak Dita ya. Mbak Dita dan Mbak Mita. Nah, jadi memang gini, tadi ada halnya komunikasi pasif. Komunikasi pasif itu seperti apa sih? Kalau misalkan melihat kalimatnya kayak gimana? Berarti apa? Orang yang seperti apa sih? Gitu kan? Yang introvert, yang diem aja. Iya. Iya nggak? Masuk nggak itu? Masuk nggak kira-kira Mbak? Iya. Masuk. Masuk ya. Jadi memang yang introvert juga kalau misalkan dia tidak memberikan gagasan, tidak memberikan pendapatnya ataupun cara-caranya gitu kan dalam tahap kerja gitu kan ataupun dalam komunikasi gitu kan, itu dia masuknya ke komunikasi pasif gitu kan, dia akan diam saja gitu kan. Nah, alhasil dia bahasanya ketika takut, ketika dinilainya rewel, ketika banyak ngomong gitu kan, takut dianggap tidak patuh gitu kan, kenapa sering memberikan argumen gitu kan ya. Nah, alhasil dia kayak gini, saya lebih baik diem lah ya kan, jadi orang introvert gitu. Nah, introvert diem aja gitu kan, jangan gitu kan. Nah, alhasil ketika ada arahan gitu kan ya dari atasan atau dari pimpinan gitu kan, dia bilangnya siap Pak, baik Pak gitu kan. Padahal dia ada nih argumen yang pengen disampaikan gitu kan, pengen nih gitu kan. Tapi di situ dari segi waktunya yang entah itu dia belum paham dan sebagainya, karena takut dibilang rewel gitu kan ya, hasil dia bilangnya baik Pak. Nah, itu adalah salah satu contoh komunikasi pasif gitu kan ya kayak. Nah, jadi memang akibatnya ketika jangka panjang dia merasa terbebani gitu kan, padahal dia belum paham gitu kan ya. Dan seringkali mungkin kalimatnya takut disalahkan gitu kan ya. Ada juga ya dia cukup enggak aja baik gitu. Nah, baik. Nah, itu yang memang pada dasarnya itu komunikasi pasif. Banyak gitu kan tipe-tipe karyawan yang memang menerapkan hal seperti itu. Nah, lantas yang baiknya itu seperti apa? Nanti ada pembahasannya ya. Kemudian yang kedua adalah tadi komunikasi agresif. Agresif itu seperti apa? Dari namanya juga udah jelas ya kayak agresif, tegas gitu kan. Tegas tapi kebanyakan salah tingkah gitu kan ya, yang dimana dari segi cirinya itu dia menyampaikan dengan nada tinggi gitu kan ya, emosi gitu kan ya, cari kesalahan-kesalahan karyawan lain gitu kan ya. Nah, hal seperti itu sebenarnya tidak memberikan win solution pada pekerjaan, karena memang tujuannya hanya mencari kesalahan gitu kan ya gitu. Tapi dia ingin didengar gitu kan ya, ayo terapi kayak gini, tapi dengan nada yang tinggi, tidak memberikan solusi gitu kan ya. Itu yang memang kebanyakan hal itu caranya yang salah gitu kan ya gitu. Sehingga lawan juga bicara bahasanya saya lebih baik diem aja lah, defend gitu kan, daripada disalahin kan gitu kan. Alhasil masalah semakin panjang. Bisa jadi ketika terlalu agresif juga gitu kan, itu bisa menurunkan reputasi ketika bekerja gitu kan, yang dimana dari segi nilai soft skillnya gitu kan, itu ternilai jelek gitu kan ya. Dari attitude-nya gitu kan ya, etikanya gitu kan ya, itu yang memang
akan menjadi ketika dia bicara ataupun atasan nyari apa kata istilah dialog dengan orang seperti itu termasuk dalam tahap penilaian juga gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya asertif ya tadi ya. Iya. Nah, justru asertif ini adalah komunikasi yang baik, yang dimana ada kaitannya dengan keduanya gitu Kak Dita dan Kamita. Perlu diketahui ya gitu kan. Nah, bagi mereka yang memang para pencari kerja, kalau bisa utamakan komunikasi asertif gitu. Yang dimana komunikasi asertif ini memberikan gagasan gitu kan, tenang gitu kan, dan juga tegas gitu kan, memberikan win-win solution gitu kan. Jadi kata istilahnya yang diberikan itu adalah suatu edukasi yang tentang secara logik gitu kan, kemudian bukan hanya sekedar emosional gitu, tapi ketika dia mencari problem dia memberikan solution juga kayak gitu kan itu. Nah, sehingga ketika hal itu terjadi gitu kan dalam suatu komunikasi gitu kan atau suatu dialog pengerjaan tugas, contohnya di dalam showroom gitu kan ya kayak itu ada satu mobil yang harus terjual gitu kan, yang dimana jarak waktu temunya hanya misalkan 3 hari satu unit ini harus terjual gitu kan. Nah, di sisi lain ada nih misalkan karyawan bilang, Pak, tim kita hanya 1 orang doang gitu kan. Tim kita hanya 3 orang doang. Nah, yang dimana 3 orangnya ini sudah mensurvey gitu kan 3 tempat, yang dimana kita butuh satu lokasi lagi Pak untuk memasarkan satu unit ini gitu kan, sehingga bisa masuk ke dalam pasar yang kosong itu. Jadi kita membutuhkan mungkin 1 karyawan lagi atau 1 tim, bisa freelance itu kan, atau misalkan secara bisa juga sebagai training karyawan yang memang untuk siap ke dalam menjadi karyawan tetap gitu kan, menjadi sales. Nah, jadi hal seperti itu yang akan diberikan. Nah, itu adalah komunikasi asertif itu kan, jadi memberikan solusi juga gitu kan ya. Nah, sehingga hasilnya dari komunikasi asertif tersebut gitu ya Kak, kita sama Kamita itu bisa dipercaya orang gitu kan, kemudian dianggap oh sikap dia profesional, memberikan suatu edukasi dan juga tahapan yang dimana bisa diperhitungkan tahap-tahapnya gitu kan ya, cara-caranya kayak gitu. Nah, jadi memang dari ketiga ini Kak gitu kan, lebih utamanya memang adalah asertif, yang dimana kita bisa meningkatkan karir kita ke depannya, kemudian dalam jangka panjang juga bisa dipercaya oleh orang lain gitu kan ya, kayak seperti itu. Beda hanya dengan pasif dan juga agresif tadi gitu. Pasif gitu kan ya, aman ketika sesaat saja gitu. Tapi kalau misalkan belakangnya itu kan ketika mengerjakan pekerjaan ya dia akan bingung karena memang dia diem gitu kan, diem menghanyutkan gitu kan. Enggak ya gitu. Nah, iya kalau diem menghanyutkannya itu bagus, tapi kalau misalkan diemnya bingung, tidak tahu gitu kan, tidak menanya, itu yang salah kayak gitu. Nah, agresif tadi lega menyampaikan amarah gitu kan ya kan, tapi apa ujung-ujungnya banyak yang tidak suka gitu kan, dia sering marah-marah dan sebagainya gitu kan, gitu bikin banyak orang yang tidak nyaman gitu kan. Nah, alhasil ya dari kedua itu yang efektifnya adalah tadi asertif itu gitu Kak Kamita dan juga Kak Dita ya. Oh gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih Pak cara menyampaikan pendapat atau penolakan ke atasan tanpa terkesan melawan gitu? Oke. Nah, ini tentang kata istilahnya yang tadi ya, hubungannya dengan asertif gitu kan. Asertif itu kan adalah ketika kita mencari problem gitu kan, kemudian kita harus memberikan solusi gitu kan. Nah, yang dimana kalau kita lihat dari segi kebanyakannya prinsip dari para atasan ataupun dari pimpinan itu kan kebanyakannya atasan tuh suka apa ya, tidak ingin dibantah gitu kan, gitu kan.
tidak suka dibantah gitu, tapi apa, suka diajak untuk berpikir bersama gitu kan. Apa kata istilahnya, di situ ada diskusi, di situ ada berkaitan dengan pengambilan keputusan gitu kan. Nah, sehingga kita harus mencari cara terbaik gitu kan ya, kayak yang tadi ketika atasan memerintahkan selama 3 hari 1 unit mobil ini harus terjual gitu kan. Nah, di situ kan pasti seorang terbebankan oleh tim sales, tim marketing gitu kan. Nah, hasil polanya tadi gitu kan, yang memberikan suatu dari problem itu, Pak, 1 unit mobil ini bisa terjual, tapi kita mempunyai kendala, tim kita hanya ada 3 gitu. 3 ini posisinya gitu kan, itu sudah menjual beberapa unit mobil dengan jangka pendek ini di tempat yang sudah ditentukan. Kita butuh 1 tempat lagi gitu kan, yang dimana untuk menjual ataupun mempromosikan mobil 1 ini dengan 3 hari di 1 tempat lagi gitu kan, yang dimana kita butuh orang yang berdomisili di sana, misalkan contoh kayak gitu kan. Nah itu, nah yang dimana dengan sistemnya apa, bisa bisa dengan kontrak gitu kan, atau bisa juga dengan freelance kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Yang penting kita butuh tim. Nah itu adalah memberikan kan solution gitu kan, dengan memberikan cara gitu kan yang terbaik gitu kan ya kayak. Karena memang jangan sampai bahasanya ada kalimat kayak gini, Pak, nggak bisa kayak judul 1 nih, Pak, nggak sanggup. Itu yang memang tidak boleh di dalam komunikasi di suatu pekerjaan. Jangan bahasanya, Pak capek, Pak nggak bisa, Pak kayaknya nggak bisa nih gitu kan, mengeluh duluan ya. mengeluh gitu kan ya. Tapi diganti dengan apa, dari segi waktunya, jumlah orangnya, kondisi lapangan yang tadi saya jelaskan gitu kan ya, dari lapangannya, jumlah orang, dan juga segi waktu gitu kan ya, yang dimana pasti di situ akan memberikan ini suatu edukasi untuk pengambilan keputusan gitu kan ya, dari seorang atasan seperti itu. Nah dibutuhkan gitu, contohnya pekerjaan kita kewalahan nih gitu kan ya. Nah kita butuh tim, ya tolong disampaikan kepada atasannya gitu kan, sehingga nanti bisa diarahkan untuk memberikan tim gitu kan ya, seperti itu gitu kan. Jadi memang pada dasarnya dari segi penolakan itu boleh-boleh saja, tapi dengan kalimat yang sesuai dan juga memberikan edukasi dan juga gambaran gitu kan kepada atasan, sehingga atasan ini bisa untuk mengambil keputusan. Seperti itu kita. Baik Pak, yang sesi terakhir yaitu kesalahan saat komunikasi apa yang paling sering bikin konflik di tempat kerja dan bagaimana mengatasinya. Iya betul. Nah ini yang memang pada dasarnya kebanyakan ketika kita komunikasi ataupun miskomunikasi ya, ataupun selalu orang tuh berpikir kok kerja sendirian dan sebagainya gitu kan. Nah itu memang pada dasarnya terjadi ketika adanya miskomunikasi gitu Kak. Nah jadi hal yang sering terjadi di tempat kerja itu adalah seperti itu, yang dimana ketika sudah dijelaskan gitu kan, karyawan bilangnya baik Pak, siap, tapi di situ dia masih belum paham, tidak menanya, tapi dia kerjakan aja gitu kan. Nah di situ pasti akan terjadi tadi miskomunikasi gitu kan. Alhasil yang tadinya dikira sudah bisa, ternyata kok kenapa nggak beres-beres gitu kan ya, seperti itu. Nah kemudian ada yang memang dengan konteksnya itu terjadi dengan kata istilahnya bergosip ya. Gitu ya. Jadi masalah kerjaan gitu kan, dia gosipkan dan sebagainya, tapi di situ bukan membahas solusi gitu, tapi malah mencari terus kesalahan gitu, udah beresnya gitu kan ya gitu.
Nah, kemudian curhat gitu, tapi di jam kerja gitu kan. Nah, itu yang memang pada dasarnya mengganggu juga kan aktivitasnya gitu kan. Makanya solusinya ketika terjadi hal seperti itu, jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk menyampaikan laporan gitu kan kepada atasan gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian banyak juga yang terjadi ketika ada masalah pribadi dia pendam, alhasil ketika bekerja gitu kan, alhasil di situ curhat gitu kan di dalam kerja, seharusnya kan efeknya di luar jam kerja gitu kan, entah itu yuk saya traktir makan gitu kan. Tapi temannya saya ada perlu yang disampaikan gitu, tapi di luar jam kerja gitu kan. Gitu kan Dita gitu. Nah, ini mungkin bisa juga gitu, bukan hanya kita gitu kan yang memang eh, yang kata istilahnya sudah terjun di dunia kerja yang akan menemukan seperti itu. Tapi ini berlaku juga untuk para teman-teman yang memang mencari kerja gitu kan, untuk menyiapkan hal seperti itu gitu kan ya gitu. Dan juga kayak seperti mungkin kayak SMK gitu kan, yang dimana ketika terjun gitu kan ke dalam kata istilahnya PKL gitu kan, apa praktek kerja lapangan gitu kan di suatu tempat, selagi memang dia masih kata istilahnya joblessnya kurang pas dan sebagainya, itu tolong sampaikan gitu kan, sehingga memang dari updating skillnya juga itu sesuai gitu kan gitu. Jangan bahasanya mumpung tidak disuruh lah nyantai aja gitu kan, mumpung tidak disuruh lah saya diem aja. Nah, itu yang memang salah gitu kan ya kayak. Jadi efektifnya harus terus ngobrol sama, kalau PKL berarti sama pembimbing gitu kan ya, seperti itu. Dan juga pembimbingnya itu jangan pembimbing yang sekolah, tapi pembimbing yang ada di lapangannya gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian diam yang memang terlalu lama gitu, hanya tadi ya diam-diam menghanyutkan itu ya tadi ya, itu yang memang kata istilahnya ketika diam alhasil timbullah yang memang rasa malas terjadi, timbullah dengan rasa yang pikiran-pikiran yang kurang bagus gitu tentang kerjaan gitu kan ya. Jadi alhasil seperti itu, solusinya untuk apa gitu kan ya, caranya gimana gitu ya, maka bicarakan gitu sejak awal gitu kan, jangan tunggu emosi dulu gitu kan membludak ya. Intinya hal yang memang kayaknya ini kurang bagus, nah ini perlu dibicarakan seperti itu, perlu dilontarkan, perlu disesuaikan seperti itu. Jadi intinya tadi komunikasi yang terakhir tentang apa, asertif ya. Asertif itu penting ya gitu. Jadi intinya ketika tidak nyaman sedikit aja itu langsung sampaikan, atau masalahnya misalkan pikiran kita belum selaras gitu kan dengan pekerjaan ataupun tujuan dengan atasan, nah maka coba bicarakan gitu kan, jangan iya iya aja gitu kan, tapi memang dibicarakan, didiskusikan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan kejujuran Kak gitu, yang dimana kejujuran ini sangat penting gitu kan, karena memang kaitannya dengan kepercayaan gitu kan. Makanya ada kan jujur, amanah gitu kan, gitu kan. Kemudian ada apa, fatona kayak gitu kan. Nah, itu yang memang pada dasarnya yang diajarkan secara religius itu memang sangat terpakai gitu kan ya, seperti itu. Dan kemudian kejujuran itu pasti bisa dilihat gitu kan dengan apa, feedback pekerjaan-pekerjaannya gitu, feedback kepada pekerjaannya juga seperti apa, dan kemudian apa, menyampaikannya dengan secara sopan gitu kan ya gitu, bicara pelan gitu kan, santai gitu kan, duduk bareng seperti itu gitu kak Kakak Mita sama Kak Dita seperti itu, dan juga teman-teman yang di sana ya seperti itu gitu ya. Intinya ketika dari tadi ya semua pertanyaan gitu kan ya,
itu memang pada dasarnya kita menolak tuh boleh gitu ya gitu, tapi harus memberikan win solutionnya tadi. Iya. Ada problem yang memang dia timbulkan, maka harus memberikan solusinya gitu kan ya. Kemudian beda pendapat tuh pasti ada gitu kan ya, wajar. Argumen tuh pasti akan ada gitu kan, tapi dengan catatan memberikan gambarannya sehingga mencapai tujuan yang sama gitu kan. Nah, dari situlah akan menjadi suatu keputusan oleh atasan seperti itu. Nah, kemudian dengan cara penyampaiannya yang baik, yang santai gitu kan ya, dengan duduk gitu kan. Dan juga tidak ada kalimat yang tinggi dan sebagainya. Boleh tegas, tapi kata istilahnya dia memberikan solusi gitu. Seperti itu, jangan hanya tegas mencari kesalahan seperti itu gitu kan. Jadi pada dasarnya di tempat kerja itu yang aman tuh bukan yang paling diam, bener ya kayak Iya, betul. gitu, tapi yang bisa bicara gitu kan dengan cara yang benar gitu, Betul. menyampaikannya dengan sesuai gitu. Jadi paling diam tuh salah nggak? Enggak Salah sih, juga enggak juga. sebenarnya itu, tapi ya kata istrinya tadi itu ya, eh, yang aman tuh bukan hanya paling diam, tapi yang memang kata istilahnya dia bisa bicara, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan argumennya, menyampaikan cara-cara pekerjaannya, sehingga menyampaikan dengan cara yang sesuai gitu kan, dengan gambaran untuk menuju tujuan yang sama dalam suatu pekerjaan. Contohnya tadi itu kan ya, saya ingin satu mobil ini terjual selama 3 hari. Nah, tujuannya apa? Tadi terjual kan mobil selama waktu 3 hari gitu kan ya, seperti itu. Nah, maka untuk menyampaikannya supaya 3 hari ini butuh tim, dan seperti apa penyampaiannya tadi, ada gambaran tempatnya di sini gitu kan. Kita butuh tim 1 orang lagi gitu kan, untuk memfokuskan yang memang berdomisili di tempat tersebut gitu kan ya, untuk promosi mobil terbaru ini dalam 3 hari harus terjual. Nah, seperti itu Kak, kita sama Kamita itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang telah mengisi podcast pada pagi ini. Oke Kamita, sama-sama. See you. Oke, see you.